Jadi si Rabuan ini pulang sendirian, tiba-tiba dia ini dikagetkan dengan suara yang memanggil namanya. Karena mungkin sikapnya yang seperti itu, si Ruger ini kena gitu. Kena, jadi dia belakangnya ditepuk sama suatu makhluk, dan si Ruger ini pingsan tiba-tiba. Di situ kami melihat di tengah lapangan tuh Ruger, Nuris dan Rabuan sudah terbaring di tengah lapangan, dikelilingi oleh lilin-lilin yang sudah dinyalakan. Lalu kami pun menghampiri mereka dan menyadarkan mereka untuk bangun gitu. Dan setelah mereka sadar, barulah kami pulang dan film pun selesai seperti itu. Nah, seperti itulah ceritanya yang filmnya itu, dari segi filmnya ya. Nah, sekarang saya akan coba sedikit ceritakan tentang kejadian horornya. Pada awal cerita itu kan guru kami minta izin gitu kan sama penunggunya yang ada di pohon mangga besar tadi itu. Ternyata di situ penunggunya pocong dan kuntilanak. Jadi setelah itu kami jaga sikap lah, baru syuting kan. Lalu yang kedua, di scene yang kami lari-larian, si Amru lari dan sampai tersungkur tadi, itu kan saya bilang kan dia tersungkur itu karena teman saya namanya Ade, dia bertugas waktu itu sebagai tuyul. Nah, sebagai tuyul yang mencoba untuk menangkap kaki orang lah gitu kan, kaki si Amru. Jadi si Ade kan waktu itu dia kayak gini, terus kepalanya gini. Pas si Amru jatuh, dia menghadap gini. Kebetulan hadapannya ini mengarah ke toilet, ke WC gitu. Jadi dia melihat ada siluet orang yang besar tinggi sama yang satu rendah berdiri dan seperti melihat ke arah dia. Si Ade yang waktu itu berperan sebagai tuyul kan, badannya kan kami berikan ukur gitu kan, bedak yang menyerupai tuyul agak putih gitu kan. Mungkin kata Ade, mereka itu marah gitu karena si Ade berperan seperti mereka gitu. Tapi itu Ade semakin lihat semakin jelas bayangannya itu semakin kayak padat gitu, membentuk orang gitu. Lalu Ade langsung memalingkan wajahnya ke air dan langsung lari gitu kan, tapi enggak ketahuan sama kamera, jadi dia enggak nampak sama kamera kalau lari waktu itu. Nah, fakta horor yang ketiga sekaligus yang paling ekstrim menurut kami adalah scene ketika saya dan Amru menyusuri Selasar dan mengecek kelas untuk mencari Niko tadi. Jadi kami itu kan keliling kelas gitu ya, di shoot sama kameramen waktu itu ketua kelas kami namanya Nigianto ini dia men-shoot kami, jadi diikuti gitu kan dari belakang, terus nge-shoot tanpa sadar kameranya ini nge-shoot juga ke bagian pohon yang besar tadi, pohon mangga itu. Dan ini ketahuannya ketika proses editing selesai oleh si Nigianto. Jadi Nigianto ini sekaligus sebagai editor juga untuk film kami ini. Dia setelah edit datang ke sekolah lalu membuat heboh ke kelas karena dia melihat di situ ada penampakan di scene kami tadi. Begitu kamera itu mengarah membelakangi kami lalu mengarah ke bagian pohon, di situ ada pocong besar sekali terbang. Dia bukan terbang ini, tapi dia melayang tapi posisinya tegak berdiri
tapi bergoyang-goyang dikit. Jadi di kamera itu seperti mulai menjauh, bukan mendekat ya. Jadi dia besar tiba-tiba jadi mulai kayak menjauh gitu. Tapi itu jelas sekali pocong warna putih. Jadi kan kalau itu kan gelap kan, sekian kan gelap. Begitu pas makhluk ini muncul di kamera itu terang sendiri ya. Jadi kelihatan jelas dan kami bisa pastikan itu memang pocong. Seperti ornamen-ornamen pocong di syutingan itu tidak ada, sama sekali tidak ada. Begitu si Nigianto melihatkan kepada kami, satu kelas langsung histeris dan heboh lah gitu. Dan sayangnya filmnya ini hilang karena sudah berapa tahun gitu ya, 10 tahun, dan saya sedikit ya misal juga kemarin kenapa tidak simpan gitu kan. Baik, mungkin hanya itu sedikit cerita yang akan saya sampaikan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.